Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran ekonomi kelas 11 bersama saya Ibu Dewi dengan materi pengertian dan konsep pendapatan nasional. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya membuat warung untuk menjual barang-barang tertentu. Kegiatan ini mempunyai suatu penghasilan. Setiap penghasilan yang diterima oleh seseorang merupakan pendapatan bagi orang tersebut. Oleh karena itu, pendapatan dari seseorang dalam suatu negara akan dihitung dalam pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima masyarakat dalam satu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, pendekatan produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara selama satu periode tertentu. Berdasarkan pengertian pendapatan nasional menurut beberapa pendekatan tadi, memberikan pilihan kepada pemerintah apakah perhitungan pendapatan nasional dari sudut pandang pendapatan masyarakat, produksi masyarakat, atau pengeluaran masyarakat. Setelah kalian mengetahui pendapatan nasional, kalian juga perlu mengetahui manfaat pendapatan nasional. Adapun manfaat pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, serta untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, bagaimana dengan penjelasan sebelumnya? Menarik bukan? Sekarang kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional dapat diuraikan beberapa tingkatan berikut ini. Pertama, produk domestik bruto, PDB, atau gross domestic product, GDP, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik seluruh warga negara, termasuk warga negara asing dalam periode tertentu, besarnya dalam 1 tahun. Kedua, produk domestik regional bruto, PDRB, yaitu besarnya nilai untuk menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah atau daerah. Ketiga, produk nasional bruto, PNB, atau gross national product, GNP, yaitu nilai atau jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk atau masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Secara matematis, PNB atau GNP dapat dirumuskan GNP sama dengan GDP kurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Keempat, produk nasional neto, PNN, atau Net National Product, NPP, yaitu
jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan cara mengurangi GNP dengan harga penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi. Secara matematis, NPP dapat dirumuskan sebagai berikut. NPP sama dengan GNP kurang penyusutan. Kelima, pendapatan nasional neto (PNN) atau Net National Income (NNI), yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Secara matematis, NNI dapat dirumuskan NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung. Keenam, pendapatan perseorangan atau personal income (PI), yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Secara matematis, PI dapat dirumuskan PI sama dengan dalam kurung NNI tambah transfer payment kurang dalam kurung iuran jaminan sosial tambah iuran asuransi tambah laba ditahan tambah pajak perseroan. Ketujuh, pendapatan bebas (PB) atau disposable income (DI), yaitu pendapatan yang menjadi hak mutlak bagi penerimanya atau pendapatan yang sudah siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Secara matematis dapat dirumuskan DI sama dengan PI kurang pajak langsung. Demikian penjelasan tentang pengertian dan konsep pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.